untuk HRT, ini untuk pemeriksaan sensoris, ini untuk rangsangan taktil. Kita bisa pakai brush yang ada di hambar sini ya, dia dulu di kami sini. Kalau tidak ada, kita bisa pakai, kalau disediakan kapas, pakai kapas ya. Kalau tidak ada kapas, ada tisu, kita bisa pakai tisu. Kalau tidak ada ya kita pakai telapak tangannya kita ya. Jadi alat yang digunakan untuk rangsangan taktil bisa brush yang lembut, bisa cotton, kapas, bisa tangan ya, handphone dari tangan kita, atau pakai tisu juga boleh ya. Oke. Melakukan pemeriksaan rangsangan taktil, kita nggak punya brush di sini, kita punya tisu kayak tisu. Kita punya kapas, kita pakai kapas. Syarat pemeriksaan sensoris adalah pasien harus menutup mata. Pak, boleh tutup mata? Oke, tangannya diluruskan. Jadi, kalau kita pakai kapas, kita sentuh. Bapak nanti kalau rasa bilang rasa atau tidak ya. Oke. Bapak ini rasa enggak? Rasa. Di mana itu? Di kedua lantai, di tangan kanan. Nah, oke. Bapak ini rasa atau tidak? Terasa. Di mana Bapak? Di tangan kiri. Oke. Ini sama di sini, sama enggak rasanya kanan kiri? Sama. Sama. Itu untuk tangan. Kita bisa lakukan hal yang sama di bagian kaki. Kaki ya. Tutup matanya Pak. Misalnya kita di kaki ya. Bapak ini rasa enggak? Atau kita pakai tangan? Bapak ini rasa enggak? Terasa. Di mana Bapak? Di kaki kanan. Oke, ini rasa enggak? Terasa. Di mana? Di kaki kiri. Oke, ini sama di sini sama enggak rasanya? Sama. Sama. Artinya apa? Artinya Normal. Nah, kalau dia tidak rasa sama sekali apa namanya? Anestesi. Kalau kurang rasa misalnya, Bapak ini sama di Hipestesia. sini, misalnya beda rasanya. Mana yang lebih berasa? Misalnya dia lebih berasa di tangan kanan, ini kurang rasa ternyata tangan kirinya. Di kaki pun begitu, ini bagus rasanya tapi di kaki kirinya kurang rasa. Jadi namanya Hiperestesia sama hipestesia. sebenarnya Kalau yang lebih hiperestesia, kalau yang kurang kita nggak mungkin mendapatkan dalam satu pasien ada hiper ada hipoestesi karena kita membandingkan dua. Jadi kita anggap ini adalah normal dan ini kurang rasa. kurang Dia rasa. hipoestesia. Karena ada di buku hipoestesia. Karena cuma separuh badannya yang sensasi rasanya itu kurang, sensasi taktilnya kurang. Jadi namanya hemi hipoestesia. Karena cuma separuh. Jadi namanya hemi. Hemi itu kan separuh tubuh ya. Jadi kalau dia kurang rasa, misalnya yang sebelah kiri kurang rasa dok, yang kanan bagus, kaki juga begitu, berarti namanya hemi hipoestesia ya. Yang lemak yang kurang rasa kiri kan, jadi hemi hipoestesia sinistra. Kalau misalnya disentuh pakai telapak tangan atau kapas, ternyata dia langsung kaget gitu, dia sensasinya hiper. dibandingkan ini biasa saja kita ini lebih berasa dibandingkan yang Kiri. yang kiri yang kanannya. Jadi namanya Hiperestesia. Kalau separuh badan namanya Hemi hiperestesia dekstra. ya. Jadi penilaiannya untuk sensasi taktil adalah apakah dia normal, tidak ada sensasi sama sekali, dia tidak rasa sama sekali, dikasih sini dia tidak rasa apa-apa, namanya anestesia. Kalau kurang rasa namanya hipoestesia atau hipoestesia. Kalau dia lebih rasanya atau sensasinya berlebihan namanya Hiperestesia. Hiper. Karena dia separuh badan namanya Hemi hipoestesia atau hemi hipoestesia. Estesia. Kanan atau Kiri. Oke, sampai sini ngerti? Paham dokter?
Itu untuk sensasi taktil ya. Yang kedua adalah nyeri superficial. Nyeri superficial yang kita gunakan adalah jarum. Kalau misalnya kita disediakan di alat ada hammer T, pakai jarum yang bagian atasnya. Ini ada yang tajam dan ada tumpulnya. Kalau tidak ada hammer T tapi ada jarum pentul ada yang ujungnya ada yang tajamnya, kita pakai jarum pentul ya. Jadi untuk nyeri superficial kita pakai jarum yang ada ujung tajam dan Ujung tumpul. Sebelum menguji ke pasien, selalu uji ke diri kita sendiri. Cara memegang jarumnya yang tajam, usahakan disangga dengan telapak tangannya. Ada yang bawa alat nggak? Ada yang punya jarum pentul? Punya. Jadi usahakan jangan sampai melukai pasien ya. Jadi sangga ujungnya dengan telapak tangan kalian. Sebelum uji di pasien selalu uji di diri kalian sendiri. Kalau kalian rasa itu tidak menyakitkan dan tidak melukai, berarti itu sudah betul. Tidak melukai. Jadi tidak menusuk-nusuk pasien seperti ini. Tidak boleh menusuk pasien seperti ini, itu akan melukai pasien. Jadi selalu sangga dengan jari kalian ya. Coba di diri kalian baru coba di pasien. Oke? Baik. Bapak ini ada ujung tumpul tajam. Ini tumpul dan ada yang tajam ya. Sekarang Bapak tutup matanya. Bapak ini rasa tajam apa tumpul? Tajam. Ini rasa enggak? Oh, terasa. Tajam apa tumpul? Tumpul. Ini rasa enggak? Oh, terasa. Tajam apa tumpul? Tajam. Ini rasa enggak? Oh, terasa. Tajam apa tumpul? Tumpul. Sama enggak rasanya kanan kiri? Oh, sama. Sakitnya sama. Jadi dalam artian hasil pemeriksaannya apa? Normal. Kalau dia tidak rasa sama sekali, apa namanya? Analgesia. Jadi dia tidak merasakan sakit sama sekali ketika kita memberikan rangsangan nyeri yang superficial, sifatnya superficial, namanya analgesia. Kalau dia tidak rasa atau kurang rasa, hipoalgesia atau hipoanestesia. Hipoalgesia. Tadi dia tidak rasa nyeri, namanya analgesia. Analgesia. Kalau dia kurang rasa namanya hipoalgesia atau hipalgesia, di situ ditulis. Kalau dia rangsangan nyerinya berlebihan namanya Hiperalgesia. Beda tadi dengan rangsangan taktil. Kalau taktil namanya Anestesia. hipoestesia, hiperestesia. Hiperestesia. Kalau untuk nyeri superficial namanya analgesia, hipoalgesia atau hiperalgesia. Sama halnya dengan tadi, kalau dia separuh badan yang mengalami penurunan sensasi nyeri namanya hemihipoalgesia. Kalau separuh badan yang berlebihan namanya hemihiperalgesia. Sampai sini ngerti? Jadi selalu ingat sebelum untuk nyeri superficial khususnya, selalu coba di diri kalian. Itu nanti masuk di penilaian ya. Selalu coba di diri kalian sensasinya sudah cukup atau tidak untuk memberikan rangsangan nyeri. Baru lakukan ke pasien, aplikasikan ke pasien. Setelah kalian melakukan pemeriksaan, selalu bandingkan kanan dan kiri. Sama tidak sensasinya kanan dan kiri? Selalu tanyakan. Saya lihat yang responsif kemarin selalu lupa membandingkan kanan dan kiri. Ya. Setelah itu baru dilaporkan hasilnya apa normal, apakah ada hipo atau hiperalgesia. Kita lanjut ke pemeriksaan ketiga. Thermal sensation. Kita tidak punya alat ya.
Jadi untuk sensasi suhu, thermal sensation itu kita pakai tabung gelas biasanya ya. Tabung gelas yang sudah diisi air dingin dan air panas. Air dingin suhunya harus 5 sampai 10. 10 derajat. Untuk yang hangatnya, yang panasnya 40 sampai 45. Kenapa tidak di bawah 5 dan di atas 45? Karena nyeri. Karena akan menimbulkan nyeri. Misalnya ya, ini tabung gelasnya. Caranya bagaimana? Cukup kita dekatkan ke kulit pasien. Kita sentuhkan tabung gelasnya ke, misalnya yang dingin, tutup mata, sentuhkan ke pasien, ditanyakan ini panas apa dingin. Sebelah juga seperti itu, panas apa dingin, secara bergantian. Cara pemeriksaan seperti itu. Cuma itu kayaknya cukup kalian tahu, tidak masuk di respons ini. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan keempat, yaitu movement and position examination. Jadi untuk kemampuan pasien menilai pergerakan dan posisi ya. Untuk pemeriksaan movement and position sensation kita tidak perlu alat. Kita cuma mau tahu pasien mengetahui sensasi gerakan dan posisi yang kita berikan. Kita pakai jari kita. Jadi caranya ini untuk tangan, nanti untuk kaki. Tangan misalnya kita pegangnya, ingat pegangnya di bagian lateral ya, bagian lateral tangan pasien. Sebelum kalian melakukan pemeriksaan, beritahu dulu pasien arah-arahnya. Bapak coba lihat ke sini. Nanti ini saya arahkan ke atas. Oke. Ini ke bawah. Ngerti? Oke. Sekarang tutup matanya. Jadi kita kayak tebak-tebakan sama pasien. Ini kemana? Ke bawah. Oke. Ini kemana? Ke bawah. Oke. Ini kemana? Ke atas. Oke. Tangan yang satu juga diperiksa. Ya. Oke. Kita ke kaki. Itu untuk tangan, untuk kaki. Bapak coba lihat sini dulu. Biasanya kita pakai ibu jari ya. Usahakan ini tidak menyentuh jari yang lainnya. Bapak lihat sini. Ini arahnya ke atas. Nanti ini ke bawah. Ngerti ya? Oke, sekarang baring, tutup matanya. Ini ke arah mana? Ke atas. Oke. Ini? Ke bawah. Oke. Ini kemana? Ke bawah. Orang yang mengalami gangguan biasanya tidak mengetahui perubahan posisi yang kita berikan. Itu untuk pemeriksaan movement and position examination. Kita lanjut ke vibrasi. Untuk vibrasi kita menggunakan garpu. Garpu tala yang digunakan adalah berapa dia sih? 128, tetapi lebih bagus yang 25. 256. Yang ini 426. Jadi untuk pemeriksaan vibrasi kita mau mengetahui sensasi getar pasien dengan cara nanti meletakkan garpu tala di tulang-tulang yang menonjol. Contohnya apa? Malleolus medialis, malleolus lateralis, bisa di tulang tibia di sini, di processus styloideus ulna ataupun di radius. Intinya tulang-tulang yang menonjol di pasien. Jadi kita bunyikan dulu. Kemudian kita letakkan misalnya di malleolus medialis sampai dia tidak merasakan getaran. Ada enggak rasa? Tutup matanya. Selalu ingat untuk pemeriksaan sensoris minta pasien untuk menentukan ya. Sama halnya dengan di osteoideus ulnae. Ada rasa enggak getaran? Masih rasa? Hilang. Yang terakhir adalah proses sensation examination. Ini untuk nyeri yang lebih dalam. Kita juga tidak menggunakan alat di sini. Biasanya kita cuma kayak mencucuk pasien tapi tidak terlalu sakit dan dalam. Jadi pasien biasanya tutup mata. Bapak, kalau saya cubit ini sama enggak kanan? Sama enggak kanan kiri? Sama rasanya? Sama sakitnya? Oke.
Tutup matanya, kita pijit gastrocnemiusnya, sama enggak rasanya? Sama. Sakitnya sama? Iya, sama. Artinya normal ya. Oke, untuk pemeriksaan sensoris selesai ya. Kita ulang. Sensasi taktil, alat yang digunakan apa saja? Kapas, brush, bisa pakai tangan langsung. Atau tisu kalau tidak ada semuanya. Alat terakhir kalau tidak ada. Jadi kalau melakukan pemeriksaan, lihat alat yang disediakan oleh petugas. Apa yang ada di situ? Kalau ada disediakan hammer T, tidak ada kapas, gunakan brush yang ada di hammer T. Kalau tidak ada hammer T tapi ada kapas, berarti kalian gunakan kapas. Kalau semua tidak ada, disuruh periksa rangsangan taktil pakai telapak tangan kalian dengan rangsangan yang sangat minimal. Oke, yang kedua, untuk pemeriksaan nyeri superficial, alat yang digunakan adalah Jarum, bukan jarum biasa, tapi jarum yang ada sisi tumpul dan juga sisi tajamnya. tajamnya. Kalau tidak ada hammer T, ada pentul di situ, berarti kalian harus menggunakan pentul yang lain. Terus yang ketiga, pemeriksaan sensasi suhu ya. Iya. Suhu jarang biasanya, kalaupun disuruh lihat kalau ada tabung gelas yang disediakan, lihat suhunya mana untuk dingin, mana untuk panas. Kemudian movement and position, kita tidak perlu alat, cukup menggunakan tangan dan gerakan. Kemudian vibration examination, kita menggunakan Garpu tala. Dan yang terakhir, pemeriksaan sensasi pulsal sensation, itu cukup memberikan tekanan pada otot-otot pasien. Jadi syarat untuk pemeriksaan sensoris, ingat, pasien Tutup sebaiknya mata. menutup mata. Selalu bandingkan setelah melakukan pemeriksaan, kanan dan kiri selalu bandingkan apakah sama atau beda rasanya untuk mengetahui hasilnya. Apakah dia normal, apakah dia menurun, atau dia meningkat. Karena itu yang kalian laporkan di akhir pemeriksaan. Selalu laporkan hasil pemeriksaannya. Kalau tidak, nilainya nanti kurang. Ya. Pemeriksaan refleks fisiologis, interpretasinya itu plus 2 normal, plus 1 itu menurun, 0 itu tidak ada respon sama sekali, plus 3 itu meningkat refleks fisiologisnya, dan plus 4 itu sangat meningkat refleks fisiologisnya, dan jika ditemukan adanya klonus pada pasien. Alat yang digunakan adalah hammer ya. Kalian pegang hammer jangan seperti ini ya. Usahakan yang bergerak adalah pergelangan tangan kalian, jangan kayak mau palu-palu apa ya, itu salah. Jadi usahakan pegang hammer itu di ujungnya dan yang gerak adalah pergelangan tangan kalian. Oke. Kita mulai dengan refleks bicep. Yang pertama, pemeriksaan refleks biceps. Memilih dengan benar alat yang akan digunakan. Jadi kita bisa pilih palu refleks ya. Oke. Meminta pasien berbaring terlentang dengan santai. Relax Pak. Memfleksikan lengan bawah pasien di sendi siku. Lemas ya? Lemas. Terus Meletakkan tangan pasien di daerah perut di bawah umbilikus. umbilikusnya mana? Jadi posisinya adalah di bawah umbilikus dengan sedikit pronasi. Terus Meletakkan ibu jari pemeriksa pada tendon bisep pasien lalu ketuk tendon tersebut dengan palu untuk mendapatkan refleks. lemas ya. Orang kalau di situ bilang pakai ibu jari ya. Cuma kalau saya sakit, ini sakit. Kita biasa pakai 2 jari ini untuk menyangga ketika memberikan ketukan refleks ya. Jadi pasien ingat, fleksikan lengan pasien di bawah umbilikus, sedikit pronasi, kemudian letakkan ibu jari atau 2 jari ini di tendon bisep, kemudian dilakukan pengetukan. Nah, itu lihat enggak? Oh, Tangannya fleksi. Jadi interpretasinya untuk refleks biceps adalah fleksi dari lengan bawah, dan kontraksi otot dari bisep. muskulus bisepnya, bisep brachiinya.
Jadi yang kalian ketuk bukan di atas ini ya. Ini kalau yang atas ini nih ototnya, bisepnya, tapi di bagian tendonya, tendo bisepnya yang kalian ketuk ya, bukan di ototnya. Kok tidak lemas deh. Ada fleksi dari lengan bawahnya. Ini gerak. Kalau orangnya hiperrefleks ini bisa naik ke sini. Oh, Ini masih ya, karena sama kanan dengan kiri kita anggap itu normal. normal. Itu untuk bicep. Jadi kalau ditanya interpretasinya normal apa artinya, berarti ada kontraksi dari muskulus bicep brachii dan ada fleksi dari Lengan bawah. Yang kedua pemeriksaan Tricep. tricep bagaimana? Memilih dengan benar alat yang akan digunakan. Alatnya tetap sama, yaitu hammer reflex. Meminta pasien berbaring dengan santai. Bapak relax Bapak ya. Memfleksikan lengan bawah pasien di sendi siku dan tangan sedikit dipronasikan. Meletakkan tangan pasien di daerah perut di atas umbilikus. Umbilikus tadi sini. Mengetuk tendo otot tricep pada fossa olecrani. Tidur aja. Nggak usah angkat, saya angkat itu. Lemas deh. Lemas. Nggak usah angkat. Nggak usah angkat. Yes. Kasih buat dulu. Jadi dia tendonya di sini ya. Tendo dari musculus tricep Fossa olecrani. ya, di atas fossa olecrana. Jadi ini posisinya fleksinya di atas umbilikus. Kalau tadi kan di bawah bicep ya. Ini bicep posisinya begini. Kalau tricep posisi tangan seperti ini ya. Ini diketuk di sini, ini akan ekstensi ke bawah. Jadi respon yang harusnya terjadi adalah kontraksi dari muskulus tricepnya dan Ekstensi lengan bawah. dari lengan bawah. Jadi tadi bicep posisinya seperti ini, kalian ketuk di tendo sini. Kalau tricep posisi agak vertikal. Jangan diangkat. Ini kan kentara dia tidak lemas karena dia diangkat. Ya. Jadi sakit, sorry deh. Kayak Ada ekstensi. gerakan ekstensi ke Bawah. dari lengan bawah ya. Sampai sini ngerti? Paham dok. Lanjut ke bawah. Mela- Refleks apa? Refleks patella. Untuk refleks patella berarti Me- lemas deh. memilih dengan benar alat yang akan digunakan. Oke, alatnya sama ya. Meminta pasien berbaring dengan lutut sedikit difleksikan dan tangan pemeriksa sebagai penopang. Jadi bisa kalian tergantung ya. Ada orang pasien kalau yang besar kayak dia, yang gemuk, baru pemeriksanya kecil kan agak berat biasanya. Kalian bisa sanggah pakai tangan kalian, lemas ya? Jadi boleh kalian sanggah pakai tangan kalian. Caranya seperti ini menyanggahnya. Kalau tidak pakai tangan, ada bantal guling, kalian bisa taruh di bawah sini, di bawah bantal, bawah pahanya sini. Ini tergantung bagus. Lemas ya? Ketuk nih. Identifikasi pada area tendo patella. Tendo patella, ini patella ya, di bawah sini. Oke. Sempit. Di botol. Lemas dah. Jadi ini diangkat, ini. Itu baru. Memang Ini dia eks- refleksnya sedikit. Lemas dah, lemas. Lemasnya. Lemas. Jangan diangkat, jangan diangkat. Jadi identifikasi di mana tendonya, di bawah sini ya. Dia sudah lemas. Enggak ini. Untuk membangkitkan refleks, kita bisa melakukan pemeriksaan manuver Gendrasik manuver ya. Gendrasik. Bapak, tangannya dikasih kayak gini. Kayak orang menyanyi pada suara. Nanti kalau saya hitung 1, 2, 3, ketika saya bilang ga, tangannya ditarik. Ngerti? Coba 1, 2, 3.
tarik. Yang benar ya. Oke, santai dulu. Oke, jadi gentrasik manuver itu kita mengalihkan perhatian pasien ke tangannya untuk membangkitkan. Kayak ini kan dia agak susah untuk rileks. Bapak saya hitung ya. Kalau saya bilang tangannya posisi. Kalau saya hitung 1 2 3, pas saya bilang enggak, tangannya ditarik ya. Oke. 1 2 3. Belum. Oke, posisi tangannya deh. Kasih baik tangannya. Nah, Dibaringin ya. Nah. Atas batu banget. 1 2 3. Terlambat ya. Pas saya bilang enggak, tarik ya. 1 2 3. Oh. 1 2 3 belum. Nanti 3 baru ditarik deh. 1 2 3. Jadi oke, sekarang 1 2 3 belum deh. 1 2 3. Tapi kok kayaknya Dia menarik, kalian juga mengetuk di tendonya. Itu untuk membangkitkan refleks pasien yang sangat sebelah susah kiri. untuk rileks, ya. Ini kurang atau memang normal begitu dokter? Mungkin normalnya seperti itu namanya. Itu kalau kaki. Kalau tangan kan, kalau kalian mau membangkitkan refleks tangan dengan gentrasik manuver kan tidak mungkin kalian suruh begini sementara kalian tulisan resepnya. Suruh pasien menggigit. Jadi Pak, kalau saya bilang 1 2 3 gigit. gigit. Menggigit. 1 2 3 gigit. Pas dia menggigit kalian ketuk untuk memunculkan refleksnya, ya. Oke, itu untuk Yang patella atau refleks patella. Apa interpretasinya? normal kalau kontraksi otot quadricep dan ekstensi dari tungkai bawah. Jadi tadi lihat ekstensinya kan. Sekarang ke Refleks Achilles. Achilles face reflex atau APR. Posisikan kaki. Memilih dengan benar alat yang akan digunakan, meminta pasien berbaring terlentang dengan santai, memfleksikan tungkai bawah, pegang ujung kaki untuk memberikan sikap dorsofleksi ringan pada kaki atau meregangkan tendo Achilles. Jadi kaki boleh posisi seperti ini atau kalian agak mau disanggah di atas kaki yang satu boleh. Seperti ini, usahakan dia ditarik begini. Ada lemas tidak? Lihat enggak? Lihat tidak? Pelantar fleksinya. Oke. Itu lagi. Oh, ya. Enggak ada. Ini hiporefleks. Nah, hipo tangan tadi hipo. Emang dia susah ini untuk dibangkitkan. Ya. Pernah jatuh Hemi. Pernah jatuh Bisa dari pohon? posisikan kaki seperti ini di agak di dorsofleksi ke atas, baru kalian ketuk ini, ya. Atau boleh disanggah di kaki yang satu, baru ini ke Ada. itu untuk apa namanya Achilles face reflex. Interpretasinya normal kalau Pelantarnya fleksi. ada plantar fleksi atau kontraksi dari musculus gastrocnemius. Kalau Gastrocnemius. patella yang kita lihat adalah kontraksi dari musculus quadriceps femoris dan fleksi dari tungkai bawah. Kalau untuk Achillesnya ada kontraksi dari musculus gastrocnemius dan ada plantar Fleksi. ya. Selanjutnya pemeriksaan terakhir. Patologis. Yang klonus, refleks klonus. Untuk pemeriksaan klonus itu ada dua. Ada klonus kaki dan ada klonus lutut, ya. Yang di situ yang dijelaskan adalah klonus kaki.
Jadi untuk pemeriksaan konus kaki pasien di mana dek? Meminta pasien berbaring telentang dengan santai, memfleksikan tungkai bawah pada sendi lutut dengan tangan pemeriksa di bawah lutut pasien dan tangan yang lain memegang telapak kaki pasien. Melakukan gerakan dorsofleksi secara cepat. Jadi posisi pasien kakinya difleksikan, tangannya kita satu menyangga di bawah lutut pasien. Ini tangan yang satu di bawah Telapak telapak kaki pasien untuk siap-siap melakukan hentakan. Ya. Caranya ini di ada konus. Jadi posisinya seperti ini disentakkan tiba-tiba begini ya. Jadi ketika ini kita sentakkan, ini positif kalau ini goyang-goyang kayak gini. Lebih dari 3 kali gerakannya seperti ini itu positif. Jadi posisikan kaki seperti ini disentakkan tiba-tiba ke atas. Orang yang konusnya positif akan kentalnya gini-gini. Oh. Negatif dulu. Nggak bisa ya refleks. Ya, tubuh ini dia. patologis. Nggak bisa bohong, yes. Memang kurang Lemas ya. dek. Lemas ya. Jadi kaki yang satu ini telapak tangan satu di bawah sini, yang dorong tiba-tiba ke atas. Ketika selesai kita dorong begini, ini orang yang positif konusnya akan Gerak-gerak. lebih dari 3 kali, Positif. 3 kali atau lebih itu positif. Itu konus kaki. Jadi negatif ya. Untuk konus lutut, jadi konus ingat ada 2, ada kaki dan lutut. Untuk konus lutut, satu tangan fiksasi di bagian bawah, satu tangan yang mendorong ke bagian bawah lutut. Jadi ini didorong gini, lututnya itu goyang-goyang kayak gini. Itu positif. Jadi ini di bawah sini memfiksasi, satu mendorong ke bawah. Ini akan goyang-goyang lututnya. Kalau konusnya positif, ya. Tapi yang kalian untuk di checklist itu yang dimaksud adalah konus kaki. Ya. Interpretasinya positif kalau ada gerakan hentakan yang berulang lebih dari 3 kali. Baru kalau cuma 2 kali ya masih normal. Kalau 3 kali atau lebih itu positif. Artinya apa? Nilainya plus. Artinya dia hiperrefleksi.